Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Kata-kata Tan Yun benar-benar membuat marah semua orang. Tiba-tiba, aliran aura pembunuh menyelimuti Tan Yun. Tan Yun, kamu sangat menipu orang lain, berani menghinaku sebagai anjing. Tan, bahkan jika kamu adalah putra dewa, kamu tidak dapat menghina kami seperti ini. Ya, ini benar-benar tidak masuk akal. Tan Yun, jika kamu tidak memberi kami penjelasan hari ini, kami tidak akan pernah melepaskanmu. Ya, kalian jangan biarkan dia pergi. Petik 2 petik 2. Para murid dan pemilik toko penuh dengan niat membunuh. Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu melihat kembali ke Sue Xian dan berkata, Xian, mengapa kamu masih terpana? Singkirkan batu roh itu. Oh, kakak ipar yang baik. Sue Xian dengan gembira mengumpulkan batu roh sambil bergumam, wow, aku kaya, ini batu roh terbaik dari 30,6 juta. Ketika Sue Xian bahagia, terutama orang-orang yang kehilangan Lingxi, meraung semakin marah, dan tidak akan pernah membiarkan Tan Yun pergi. Pada saat ini, Zhao Wanxia, yang terluka parah, mencoba yang terbaik, berdiri dengan gemetar, dan menatap Tan Yun, kamu membangkitkan kemarahan publik hari ini, jika kamu bisa pergi hidup-hidup, aku akan memberimu 10 tahun kultivasi. Waktu, hari ini, 10 tahun kemudian, Anda dan saya bertarung sampai mati di landasan kehancuran. Jika Anda memiliki jenis, setuju. Semua orang diam, mata mereka tertuju pada Tan Yun, menunggu Tan Yun menjawab. Di mata semua orang, Tan Yun menggelengkan kepalanya. Kamu spesies bodoh, aku tidak berani setuju. Zhao Wanxia sangat marah, putra suci itu akan memberimu 20 tahun. Zhao Wanxia sangat ingin melawan Tan Yun secara terbuka, menggunakan nyawa Tan Yun untuk menghapus penghinaan hari ini. Tapi dia melihat Tan Yun menggelengkan kepalanya dan tidak berani melawan, bagaimana mungkin dia tidak marah. Tan Yun tersenyum di wajahnya, tetapi niat membunuhnya semakin kuat di hatinya. Dia menatap Zhao Wanxia dan menunjuk satu jari. Kamu ingin 100 tahun. Zhao Wanxia terkejut, oke, Ben Shengzi berjanji. Tan Yun membenci Zhao Wanxia dan berkata dengan tenang, kamu terlalu banyak berpikir, jangan katakan beri aku 100 tahun, bahkan jika itu 10 tahun, pada saat itu, aku sudah menjadi keberadaan yang kamu cari. 1 tahun. Aku akan memberimu 1 tahun untuk mengaku kepada generasi mendatang. 1 tahun kemudian, aku akan mengambil peringkat pertamamu di Platform of Destruction. Semua orang terkejut ketika dia mengatakan ini. Sungguh jawaban yang mendominasi. Sungguh sikap yang arogan. Semut dengan tingkat pertama dari alam jiwa ilahi, menghadapi pembangkit tenaga listrik dari alam jiwa ilahi ke-8, mengklaim bahwa 1 tahun kemudian, ia akan mengambil tingkat pertama dari yang terakhir. Tan Xiaoyou, jangan gegabah. Suara Tantai Zongde jatuh, dan tawa Tantai Xuanzong terdengar di telinganya. Kamu tidak perlu panik, Tan Yun adalah pria yang melakukan segalanya di setiap langkah. Karena dia telah mengatakan itu selama setahun, 1 tahun kemudian, dia akan pasti bisa membunuh Zhao Wanxia. Mendengar ini, orang tua Tantai Zongde gemetar dan berhenti berbicara. Oke. Zhao Wanxia menyeka darah dari sudut mulutnya, kamu ingin kamu pergi hidup-hidup hari ini, putra 1 tahun ini pasti akan membunuhmu. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tan Yun berkata ringan, lalu menatap puluhan ribu orang yang telah menghinanya sebelumnya, dengan mata dingin, kau bertaruh dan berharap aku akan dibunuh oleh Zhao Wanxia setelah aku kalah. Pada akhirnya aku menang, kamu kehilangan Lingxi, dan kamu membunuhku, oh tidak. Tepatnya, sebagian besar dari kamu sudah ingin membunuhku, kan? Sekarang kamu tidak membiarkanku pergi, ingin aku menjelaskannya padamu. Bukankah itu hanya penjelasan? Oke, kamu mendengarnya dengan jelas. Tan Yun berbicara, mengamati kerumunan, dan kemudian menatap tubuh puluhan ribu pemilik toko yang kosong. Dia berkata dengan suara keras, 1 tahun kemudian, jika Zhao Wanxia dan saya selamat dari pertempuran yang menentukan, kecuali untuk tetua penegak hukum, terlepas dari Anda apakah itu seorang murid atau manajer, Anda dapat naik ke panggung untuk bertarung dengannya. Pada saat itu, kita tidak akan pernah mati. Ada beberapa jenis, sekarang kamu bisa menantang mereka, dan keluar dari mereka untuk setiap jenis. Anakku, aku menasihatimu, hidupku adalah milikku sendiri, aku tidak menghargainya, dan putraku tidak akan pernah tanpa ampun. Tan Yun penuh dengan dominasi,
saya ingat ini untuk anak saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk membuat masalah, tetapi itu tidak berarti anak saya pengganggu. Itu tidak berarti bahwa saya memiliki garis layanan berjasa, dan Andalah yang membiarkan Anda membunuh. Pada titik ini, kerumunan jatuh ke dalam keheningan singkat. Anak ini menemukan kematiannya sendiri, dan penatua penegak hukum ini akan membunuhmu. Yu Wenfeng mencibir di dalam hatinya, dan kemudian suara tua itu berdering, oke. Penatua penegak hukum ini secara pribadi akan memimpin pertempuran hidup dan mati setahun kemudian. Sekarang, Tan Sengzi secara terbuka menantang kalian semua. Mereka yang penantang, daftar sekarang, dan sesepuh penegak hukum ini akan mendaftar. Begitu kata-kata itu turun, di antara puluhan ribu murid, ribuan murid dari alam jiwa berunsur 8 telah menantang. Tan Sengzi, karena dia sangat arogan, bagaimana dengan manajer yang ikut bersenang-senang? Masih ada sesuatu. Petik 2. Petik 2. Dalam setengah jam berikutnya, total 1864 murid tertantang. Ada 1169 manajer realem jiwa ilahi untuk ditantang. Tan Yun bisa berpikir dengan jari-jari kakinya bahwa sebagian besar tugas ini adalah orang-orang di Jiumai yang sudah lama ingin menyingkirkan dirinya sendiri. Setelah Yu Wenfeng mendaftarkan penantang, dia melambaikan tangan kanannya, dan batu giok di tangannya naik ke langit, mengambang di kehampaan, meledakkan tirai cahaya besar. Tirai tipis dipadatkan dan tidak tersebar, dan tertulis dengan jelas, daftar dan tanggal pertempuran menentukan Tan Yun dengan semua orang. Jun Yuwenfeng memandang Tan Yun dan mencibir, Tan Sengzi dan muridku sama-sama orang suci, dan pertempuran antara kedua orang suci secara alami akan menarik perhatian semua orang. Tan Yun tersenyum sedikit, lalu, menatap Sen Suzhen, dengan hormat berkata, Penatua Tai, ayo kembali. Ya, Sen Suzhen sedikit mengangguk dan mengorbankan perahu roh. Setelah orang-orang dari garis layanan berjasa naik ke perahu roh, Tantai Zongde mengepalkan tinjunya ke Sen Suzhen dan berkata sambil tersenyum, orang tua itu ada hubungannya dengan gadis itu Subing. Para tetua tidak keberatan, orang tua mengambil perahu roh. Tentu saja aku tidak keberatan, kumohon. Sen Suzhen berkata dengan lembut. Dia akan selalu terlihat seperti keindahan gunung es yang tidak tersenyum. Tantai Zongde menjarah perahu roh, dan Sen Suzhen mengendarai perahu roh ke udara dan terbang keluar kota. Setelah Tan Yun dan yang lainnya pergi, puluhan ribu orang mengutuk Tan Yun. Anda dan saya berbicara tentang bagaimana Tan Yun terbunuh dalam pertempuran yang menentukan setahun kemudian. Pada saat yang sama, di lautan awan yang luas di atas Fangcheng, Tantai Xuanzong melihat ke arah yang ditinggalkan Tan Yun di perahu roh. Dengan senyum tulus di wajahnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, Huang Fu Shengzong memiliki penerus. Begitu suara itu jatuh, Tantai Xuanzong menghilang ke dunia seperti gumpalan asap. Setelah perahu roh terbang ke Santo Jasa, Sen Subing memandang Tan Yun, saya ingin mengirim Penatua De untuk menemui kepala suku, di mana Anda turun. Tan Yun dengan hormat berkata, Penatua Taisang, para murid memiliki sesuatu untuk pergi menemui kepala suku. Setelah itu, Tan Yun memandang Mu Mengki dan yang lainnya dan berkata, yang lebih tua terlalu merepotkan. Saya berhenti sebentar ketika saya melewati lembah peri nomor 1 murid, dan memimpikannya mereka di bawah lembah peri nomor 1. 1 jam kemudian, perahu roh terbang lebih dari puluhan ribu mil di kehampaan, melayang di atas langit lembah Abadino. 1. Setelah Mu Menggu, Luo Fan, Yang Chong, dan Fang Qinghan turun dari perahu roh, Sen Suzhen membawa Tantai Zongde, Sen Qingqiu, dan Tan Yun menuju Gunung Suci yang berjasa puluhan ribu mil jauhnya. Gunung Suci Berjasa, yang terletak di tengah tanah suci berjasa, tingginya ratusan ribu kaki. Ini adalah puncak utama dari 18 gunung peri dan kediaman Sen Subing. Sesaat kemudian, Sen Suzhen mengendarai perahu roh dan terbang ke puncak Gunung Suci Perbuatan Baik yang dihantui oleh awan dan kabut. Sen Suzhen, Tantai Zongde, Sen Qingqiu, dan Tan Yun turun dari perahu roh dan berjalan menuju kuil jasa. Kakak, kami kembali. Sen Suzhen berbisik, membawa 4 Tantai Zongde ke aula. Tan Yunjian sedikit mengernyit, tetapi melihat Sen Subing dan Tang Xinying, yang telah dipromosikan ke tahap pertama dari alam jiwa suci. Bicara sangat senang. Terus terang, Tan Yun tidak membencinya karena menjadi mata-mata melawan Tang Xinying.
Karena dia tidak hanya mengenali saudara perempuan Zhongwu Xiao, tetapi juga penyelamat Xiao. Tanpa Tang Xinying, Xiao akan mati kelaparan ketika Xiao berusia 5 tahun, ketika ayah dan ibu angkatnya meninggal. Selain itu, Tan Yun bertanya pada dirinya sendiri, Tang Xinying tidak kurus pada dirinya sendiri, dan memberi dirinya sendiri begitu banyak ramuan ketika dia berada di gerbang peri. Ketika dia tidak melarikan diri dari dan Fast Sales-nya dan berpartisipasi dalam Skill Pil Elder Gerbang dan Fast Sale Immortal kompetisi atas nama Sen Subing, Gongsun Yang Chun ditampar di depan umum karena membantu dirinya sendiri. Tentu saja, dalam hati Tan Yun, dia tidak berutang apapun kepada Tang Xinying, karena ketika Tan Yun adalah murid batiniah, dia menyelamatkan nyawa Tang Xinying sebagai Master Sen Subing. Kakak, kamu kembali. Sen Subing tersenyum dan mau tak mau menatap Tan Yun. Di sisi lain, Tang Xinying menatap Tan Yun dan tersenyum pada Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi dengan rasa terima kasih. Sejak saat dia berada di gerbang peri, Tan Yun telah memberinya 16 seri alkimia dan 32 seri alkimia, yang telah lama hilang tanpa mata-matanya. Tang Xinying sangat berterima kasih kepada Tan Yun, dan di saat yang sama dia juga sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Terkesan dengan pencapaian teknisnya, setelah Sen Subing dan Sen Suzhen menyapa mereka, mereka tersenyum pada Tantai Zongde dan berkata, angin apa yang bertiup? Tantai Zongde tertawa dan berkata, gadis Sen, ada dua hal di sini untuk lelaki tua itu. Saya memberikannya kepada tuanmu. Tetapi tuanmu, naga itu melihat kepala dan ujungnya, dan lelaki tua itu tidak dapat menemukannya di semua. Seperti yang dia katakan, cincin semesta di antara jari-jari Tantai Zongde berkedip, dan dua kotak muncul di tangan kanannya, dan dia menyerahkannya kepada Sen Subing dan menasihati, ada api di dalam. Harap berhati-hati saat Anda menyalakannya, Tuan. Don jangan biarkan mereka lari. Tidak mudah menjadi tua. Yah, aku menurunkannya. Setelah Sen Subing menerima dua kotak itu, Yu Guang melirik ke arah Tan Yun yang tidak bergerak, dan berpikir dalam hati, saya ingin mendapatkan api, tetapi saya berpura-pura bukan apa-apa. Diam-diam, Sen Subing tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa Tan Yun pasti akan muncul di hadapannya sebagai tuannya malam ini. Oke, yang lama tidak akan mengganggumu lagi. Ucapkan selamat tinggal. Tantai Zongde berbalik dan hanya mengambil satu langkah, lalu melihat ke belakang dan tersenyum, gadis Sen, jika Anda melihat tuanmu, ingatlah untuk memberitahu dia bahwa Anda punya waktu untuk pergi ke gerbang suci. Huangfu Sunnah di Fangcheng, cari yang lama pria. Ya, aku menurunkannya. Sen Subing tersenyum ringan, di tua berjalan perlahan. Setelah itu, Tantai Zongde terbang keluar dari aula dan menghilang ke langit. Sen Subing tahu bahwa Tantai Zongde memiliki tanda untuk membuka pintu masuk ke alam sucinya yang berjasa, jadi tidak perlu mengirim seseorang untuk mengirimnya. Kemudian, Sen Subing memberitahu Sen Suzhen, Sen Qingqiu, dan Tan Yun tentang Tang Xinying, yang sekarang menjadi 26 tetua dari gerbang suci Danmei. Qingqiu, bagaimana dengan kustomisasi Zongfu? Sen Subing memandang Sen Qingqiu dan bertanya, juga, bagaimana keadaan Fang Cheng kali ini? Kembali ke wanita kedua, urusan layanan berjalan dengan baik. Sen Qingqiu berkata dan menatap Tan Yun. Kemudian, dia membunuh 3 murid penegak hukum Tan Yun dan menamparkan Fan Qing darinya. Saya memberitahu Sen Subing tentang perjudian dan perjudian Zhao Wansha, putra penegak hukum. Mata Sen Subing dan Tan Xinying penuh kejutan. Lalu apa? Apakah kamu meninggalkan Fang Cheng dengan mulus seperti ini? Sen Subing berkata dengan ketakutan yang tersisa setelah terkejut, orang tua Yuan Feng, tua dan licik, tidak menyusahkanmu. Nona kedua, tentu saja dia mencari masalah. Sen Qingqiu berkata, tetapi masalahnya diselesaikan oleh Tan Yun. Bagaimana mengatasinya? Sen Subing penasaran, begitu pula Tang Xinying. Mereka telah lama mendengar bahwa Jun Yuan Feng, sebagai kepala penegak hukum sesepuh pintu suci, bukanlah lampu hemat bahan bakar. Sen Qingqiu berkata dengan jujur, Nona kedua, Tan Yun berjanji untuk melawan Zhao Wansha setahun kemudian. Kemudian, Sen Qingqiu memberitahu Sen Subing seluk-beluk masalah ini. Ketika Sen Subing mendengar bahwa Tan Yun akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan ribuan orang setahun kemudian, dia cemas. Kemudian, dia memikirkan identitas Tan Yun, kecemasan di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia menatap Tan Yun dengan sungguh-sungguh, seberapa yakin kamu dalam pertempuran setahun dari sekarang?
Tan Yun membungkuk dan berkata, kembalilah ke kepala, tidak peduli setahun kemudian, murid itu yakin bahwa dia dapat mengalahkan lawannya, tetapi murid itu masih harus memberitahu semua orang bahwa garis jasa saya tidak semua orang dapat melakukannya, akan. Yah, ketua ini menantikan penampilanmu. Sen Subing berkata, apakah kamu baik-baik saja? Jika tidak ada yang terjadi, kamu harus mundur dulu. Kepala ini dan Sister Tang memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tan Yun maju selangkah, memutar tangannya, dan ada 20 cincin semesta di tangan kanannya. Dia membungkuk dan berkata, kepala, ada 20 juta batu spiritual kelas atas di dalamnya. Murid itu berharap Anda dapat menyetujui untuk membuka waktu dan ruang dari senjata berharga kelas bawah. Gulir selama 200 hari untuk mengizinkan murid dan lainnya murid untuk masuk ke dalam kultivasi. Karena itu, Tan Yun dengan hormat meletakkan 20 cincin alam semesta di atas meja Sen Subing. Ketika Tan Yun berada di pintu dalam, dia mengetahui bahwa ketika Sen Subing masih menjadi kepala pintu dalam Danmai, dia telah sangat berjuang, dan dia menjadi sangat kaya. Sebagian besar dari lebih dari 10.000 batu roh yang tersisa di tubuhnya akan diberikan kepada Sen Subing di malam hari. Bagus. Sen Subing cukup bersemangat, dan bahkan mengucapkan 2 kata yang bagus. Setelah itu, Sen Subing menekan kegembiraannya dan berkata, Tan Yun, gulungan ruang waktu dari instrumen bangsawan kelas bawah dapat menampung 360 orang untuk berkultivasi. Sekarang, kami hanya memiliki 313 murid di garis layanan berjasa gerbang suci, ditambah kepala, penatua tertinggi, dan penatua kedua. Hanya ada 316 total, jadi mari kita buka gulir waktu perangkat penguasa kelas bawah di 3 hari. Setelah itu, Sen Subing memandang Sen Suzhen dan berkata sambil tersenyum, saudari, silakan pergi ke jalur meritorius Xianmen, biarkan tetua jalur meritorius Xianmen, pilih 43 murid luar biasa dari murid Xianmen, dan datanglah ke waktu gerbang suci dan latihan Space Scroll secara internal. Adapun 1 orang lebih sedikit. Sen Subing memandang Tang Xinying, saudari Tang, mundur bersama kami. Terima kasih. Tang Xinying tersenyum senang. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Pada saat ini, Sen Suzhen selesai berbicara, dan ketika dia hendak pergi, Tan Yun buru-buru berkata, Penatua Taiwan, tunggu sebentar. Apa masalahnya? Sen Suzhen bertanya. Tan Yun dengan hormat berkata, Penatua tertinggi, dapatkah Anda memilih 10 murid dari murid tukang yang mengolah ramuan dari gerbang abadi untuk mengolah ramuan? Jika kamu bisa, aku harap kamu akan membawa Daniel. Dia sangat pandai mengolah eliksir. Ya, Sen Suzhen tidak banyak bertanya, dan kemudian sudut roknya terbang keluar dari aula dan menghilang ke langit yang luas. Kepala, ada satu hal terakhir untuk murid itu, saya mohon persetujuan Anda. Tan Yun membungkuk dan berkata, selama retret murid, saya ingin memurnikan sepanci pil. Saya harap Anda akan meminjamkan danding yang terhormat kepada muridnya. Sebelum Sen Subing dapat berbicara, Tang Xinying bangkit dari kursi giok, melambaikan tangan kanannya, sebotol danding terbang di depan Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah danding, harta karun bermutu tinggi, aku akan memberikannya padamu. Tidak bisa. Tang Xinying tidak bisa membantah sebelum kata-kata Tan Yun selesai, pil seri 16 dan 32 yang Anda berikan kepada saya jauh lebih berharga daripada pil ini. Jangan menolak, terima saja. Lagi pula, kamu adalah saudara iparku, mengapa kamu sopan padaku? Mendengar ini, Tan Yun menanggapi dan menerima danding. Pada saat ini, Tang Xinying menatap Tan Yun, dengan harapan yang dalam di matanya yang indah, jangan pergi, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Gigi Tang Xinying dengan ringan mulai, dan suara yang indah terdengar, Tan Yun, Anda telah memberi saya alkimia 16 baris sebelumnya, dan saya memiliki satu tempat di mana saya tidak dapat memahaminya. Juga, 32 seri alkimia. Aku punya banyak tempat yang aku tidak bisa mengintip misterinya. Tolong ajari aku juga. Segera, Tang Xinying menyindir dan tersenyum, kamu berkata pada saat itu, jika saya tidak mengerti apa-apa, saya dapat bertanya kepada Anda kapan saja. Anda tidak dapat berbicara tetapi menghitung. Tan Yun membungkuk dan berkata, apa yang dikatakan generasi muda secara alami diperhitungkan. 3 hari sebelum retret, kamu bisa mengajariku dengan keras, kan? Tang Xinying tersenyum sedikit, juga, kami katakan sebelumnya, jangan panggil pendahulu saya,
panggil saja saya Xingning, bagaimana Anda bisa lupa? Naik, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, Xingning, ini sudah larut, dan aku masih ada urusan penting malam ini, jadi aku akan mengajarimu besok, kata Tan Yun. Secara alami, Sen Subing dapat menebak bahwa Tan Yun mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan di malam hari, jadi dia harus datang untuk melihat dirinya sendiri. Jadi dia bangkit dan meraih tangan Tang Xingning dan berkata, Saudari Tang, masalah ini tidak dalam cepatlah. Biarkan Tan Yun mengajar lagi besok. Kamu. Ketika Tang Xingning ingin mengatakan sesuatu, Sen Subing memandang Tan Yun ke samping, karena kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di malam hari, apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Oh. Setelah Tan Yun menjawab, dia melangkah keluar dari kuil meteor berjasa, dan terbang menuju lembah peri nomor 1 sejauh 30.000 mil. Kuil kemuliaan. Saudari Sen, kamu benar-benar. Tang Xingning memelototi Sen Subing dengan getir, 16 elemen alkimia, kakak perempuan saya tahu segalanya sebelum langkah terakhir. Kakak perempuan saya menunggu Tan Yun untuk mengajari saya, dan menunggu selama lebih dari 7 tahun. Kakak, saya sedang berbicara dengan Tan Yun. Saudari Tang, saya sudah menunggu selama bertahun-tahun, jadi saya tidak terburu-buru. Sen Subing berkata sambil tersenyum. Oke, mari kita dengarkan kamu. Tang Xingning sepertinya memikirkan sesuatu yang sulit untuk dikatakan, dan berkata dengan bibir merahnya, kakak punya sesuatu, aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu. Meskipun kami bukan saudara perempuan, kami lebih baik dari saudara perempuan. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan pada saudara perempuanku? Sen Subing menyindir. Kalau begitu aku bisa memberitahumu, kamu tidak boleh mengolok-olokku. Tang Xingning berkata, di wajahnya yang dapat dihancurkan oleh bom, menunjukkan rasa malu kebingungan 7 poin dan keluarga putri 3 poin, dia berbisik. Kakak Sen, kakak perempuan tidak pernah tergerak oleh pria manapun selama bertahun-tahun sampai saya bertemu orang itu. Kakakku tanpa sadar akan mempercepat detak jantungnya setiap kali dia memikirkan adegan dan adegan yang terjadi padanya. Sister Sen, saudariku tidak tahu apakah ini yang disebut cinta, ini perasaan untuk seorang pria. Saudari Sen, apakah Anda pernah merasa seperti ini? Mendengar ini, wajah cantik dan tak tergantikan Sen Subing menunjukkan jejak cinta, Saudari Tang, saya pernah memilikinya sebelumnya, dan itu sangat kuat. Saudari Tang, kamu menyukainya. Wajah Sen Subing penuh dengan rasa ingin tahu, cepat katakan padaku, siapa yang bisa merebut hatimu? Ini. Tang Xingning memainkan teka-teki bodoh, rahasiakan untuk saat ini, aku tidak akan memberitahumu sekarang. Saat malam tiba, cahaya bulan yang redup menyelimuti bumi. Ketika Tan Yun terbang ke langit dan mendarat di lembah peri nomor 1, hidungnya berkerut, dan dia mencium bau daging terbakar yang menembus hidungnya. Memandang jauh, saya melihat api unggun yang perlahan menyala di bawah langit berbintang, jatuh pada Mu Mengging, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, Tuo Baiyingning, Luo Fan, Yang Chong, Fang Qinghan yang sedang tertawa dan tertawa. Dan wajah putih Sue Zian telah diolesi dengan debu arang, seperti kucing dengan wajah yang dicat, memanggang 3 kelinci yang hangus. Melihat Tan Yun datang, Sue Zian melemparkan kelinci itu ke tanah dengan ekspresi sedih. Kakak ipar, maukah kamu memberi seseorang permainan dan barbeque? Mereka ingin memakannya, tapi aku tidak bisa mengaturnya. Yang membuat keluarga itu semakin menyebalkan adalah mereka bertujuh tidak tahu bagaimana mengolok-olok mereka. Di bawah langit berbintang, senyum menawan tergambar di sudut mulut Tan Yun. Oke, tunggu, kakak ipar akan memberimu barbeque. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun menghilang dari pandangan semua orang seperti hantu di bawah langit malam. Setelah beberapa saat, ketika Tan Yun kembali, dia memiliki 2 kelinci dan 3 burung terbang di tangannya. Setelah itu, Tan Yun mulai memanggang untuk semua orang, setengah jam kemudian, aroma menyegarkan menyeruak ke hidung semua orang. Orang-orang yang sudah lama menjadi bigu menggerakkan jari telunjuk mereka dan mulai tertawa, dan makan. Di tengah malam, ketika Luo Fan, Yang Chong, dan Fang Qinghan pergi, Tan Yun memaksa mereka bertiga dengan 100.000 batu roh terbaik, memungkinkan mereka untuk membeli senjata ajaib yang sesuai dengan atribut mereka. Setelah itu, Tan Yun memberi Mu Menggao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuo Baiyingning masing-masing 200.000 batu spiritual yang luar biasa, sehingga 5 dari mereka tinggal bersama mereka untuk keadaan darurat.
Tan Yun mengambil tangan Gyokmo Mengki dan Zhong Wuxiao, dan berkata dengan penuh kasih sayang, ini sudah larut malam, kalian istirahat yang baik, aku akan mengurus beberapa hal. Di bawah sinar bulan, Sen Subing, mengenakan gaun bunga emas panjang, berhenti di puncak gunung suci pelayanan berjasa, menatap langit berbintang yang luas, bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia akan menjadi reinkarnasi dari yang kuat di atas. Saudari Sen, reinkarnasi macam apa? Ada suara alam di belakangnya, dan Sen Subing tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat Tang Xinying berjalan ke arahnya di bawah sinar bulan selangkah demi selangkah. Ah, tidak apa-apa, Sen Subing menjawab dengan santai, dan kemudian mengganti topik pembicaraan, Saudari Tang, kenapa kamu belum istirahat? Jika kamu tidak bisa tidur, keluar saja dan berjalan. Tang Xinying berkata begitu suara itu jatuh, bayangan hitam jatuh ke langit, berubah menjadi Tan Yun mengenakan kain kasa dingin seperti kura-kura di puncaknya. Ketika Tan Yun melihat Tang Xinying, tubuhnya terkejut, dan suara tua itu tidak diragukan lagi berkata, Gadis Tang, lelaki tua itu memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Subing, kamu harus mundur dulu. Tan Yun menyuruh Tang Xinying untuk mundur karena kasa dingin nafas kura-kura yang dia kenakan hanya bisa menghalangi indera spiritual para biksu di bawah alam jiwa suci untuk mengintip, sementara Tang Xinying adalah tingkat pertama dari alam jiwa suci. Begitu dia mengintip dirinya sendiri, dia akan menonton mendemonstrasikan bahwa dirinya adalah kultivasi tingkat pertama di alam jiwa ilahi. Oleh karena itu, Tan Yun mengikuti Tang Xinying. Senior, Tang Xinying berkata dengan hormat, dan kemudian dia melepaskan tembakan dari gunung pahala yang suci. Dia sangat hormat karena Tan Yun menyelamatkan hidupnya sebagai guru Sen Subing. Menguasai, Sen Subing tersenyum, matanya yang indah mengungkapkan warna kerinduan yang dalam, dan jatuh ke pelukan Tan Yun, kamu sudah lama tidak melihat Subing, tidakkah kamu menginginkan elemen es lagi? Bodoh. Tan Yun menepuk bahu kanan Sen Su seperti pedang, dengan sedikit rasa kasihan di matanya, berat badanmu turun lagi. Apakah kamu di bawah terlalu banyak tekanan setelah dipromosikan ke posisi kepala layanan berjasa Sekte Suci? Iya, Sen Subing mengangguk terlebih dahulu, dan kemudian dengan lembut bersandar di pelukan Tan Yun, seolah-olah dia ingin berbicara tetapi berhenti. Apa masalahnya? Tan Yun tersenyum. Tuan, Sen Subing berkata dengan mempesona, Tuan, di hari-hari ini ketika Anda pergi, murid telah berpikir jernih, sebenarnya, antara Anda dan Tan Yun, jika Anda membiarkan murid memilih satu kata, murid akan memilih tuannya. Mendengar ini, simpul hati Tan Yun terbuka seketika, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda berkata, apa? Apakah kamu tidak menyukai Tan Yun sebelumnya? Mengapa kamu berubah pikiran sekarang? Apakah tuannya terlalu menawan? Sen Subing mengangkat tinju merah mudanya dan meninju dada Tan Yun. Xiangji Dianxia tertawa dan berkata, Tuan, Subing berbohong padamu. Subing masih menyukai Tan Yun, hehe. Dengan itu, rok Sen Subing terbang, menunjukkan keperawanan kekanak-kanakan, dan menelan lidahnya pada Tan Yun. Oke, apakah Anda berani mengolok-olok guru? Lihat bagaimana guru membersihkan Anda. Tan Yun berpura-pura marah. Murid itu sangat ketakutan, kamu memiliki kemampuan untuk menangkapku. Sen Subing tertawa, seperti kupu-kupu raja yang menari, berlari di bawah bintang-bintang. Tan Yun melihat tawa Sen Subing, matanya berangsur-angsur memerah di bawah kain kasa dingin, seolah melihat istrinya Fang Luxuan menertawakan para dewa. Dia memikirkan 9 peti mati es Phoenix istrinya, yang masih terkubur di bawah gletser di medan perang para dewa, air mata meluncur di pipi seperti pisau dan jatuh ke tanah. Sambil tertawa, Sen Subing melihat kembali ke Tan Yun, dengan jelas menangkap adegan air mata yang jatuh ke tanah. Saat berlari, dia berhenti tiba-tiba, senyum di wajahnya berangsur-angsur mengeras, dan berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil, matanya yang indah menjadi merah. Ketika dia datang ke Tan Yun, air mata sudah mengalir di wajahnya. Sen Subing menatap lurus ke arah Tan Yun, air mata menetes, dan nada suaranya menjadi dingin, Tuan, saya punya pertanyaan, saya harap Anda bisa menjawabnya dengan jujur. Kamu berkata, jawab Tan Yun. Tuan, apakah Anda menyukai murid, kan? Suara Sen Subing sangat dingin, yang membuat Tan Yun sangat tidak nyaman. Ya saya suka. Tan Yun menjawab dengan jujur. Oke, murid itu bertanya padamu,
apakah kamu baru saja melihat murid itu dan memikirkan istrimu yang dulu lagi, jadi itu membuatmu sedih. Meskipun Tan Yun tidak tahu mengapa Sen Subing menanyakan hal ini, dia tetap menjawab dengan jujur, berkata, ya. Sen Subing mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun, apakah kamu hanya menyukai murid, atau menggunakan murid sebagai penggantinya? Kamu adalah kamu, dia adalah dia, tentu saja kamu bukan penggantinya, kata Tan Yun. Tidak, mulutmu masih keras. Air mata sedih Sen Subing menetes dan dengan dingin berkata, karena tidak, mengapa kamu memikirkan istrimu sekali ketika kamu melihatku sekali? Tuan, tidak peduli apa yang Anda miliki di masa lalu atau berapa banyak wanita yang akan Anda miliki di masa depan, saya dapat menerimanya. Namun, saya tidak dapat menerimanya. Saya adalah pengganti orang lain. Mendengar ini, Tan Yun teringat istrinya yang masih terkubur di bawah gletser. Dia sangat sedih sehingga dia tiba-tiba menyalakan awan kemarahan di hatinya. Suaranya menjadi sedikit lebih dingin, cukup. Jangan bicarakan dia. Haha. Sen Subing tersenyum dan memenuhi dadanya dengan amarah. Apakah Tuer melakukan kesalahan? Tuer dapat menerima segalanya, tetapi dia tidak bisa dan tidak mau menerimanya. Dia adalah pengganti orang mati. Apakah muridnya salah? Aku menyuruhmu berhenti menyebut dia. Tan Yun hampir meraung. Aku bilang, kamu bukan pengganti. Kenapa kamu harus berpikir begitu? Itu tidak masuk akal. Menghadapi raungan Tan Yun, Sen Subing memejamkan matanya. Air mata menetes dari garis. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, maju selangkah, nada suaranya sedikit melunak, dan berkata, dengarkan aku. Tan Yun ingin memberitahunya bahwa istrinya terkubur di bawah gletser. Ketika dia menjelaskan kepadanya, dia diinterupsi dengan dingin oleh Sen Su, karena tuannya mengatakan bahwa muridnya tidak masuk akal, jangan katakan itu. Sen Subing membuka matanya, menatap Tan Yun, berbalik di antara kedua tangannya, dan memasukkan kedua kotak itu ke dalam pelukan Tan Yun, ini diberikan kepadamu oleh orang tua dan muridnya. Tuan, muridnya lelah dan ingin, Tuan, aku membencimu, aku membencimu. Sen Subing menangis patah hati dan tertidur. Di puncaknya, Sen Subing menangis, berlama-lama di benak Tan Yun, berlama-lama, dia kesal. Waktu telah berlalu, waktu yang buruk semakin dekat, dan malam semakin gelap. Sen Subing bangun dengan santai, dengan mata merah dan bengkak dan tempat tidur yang putus asa. Ketika dia datang ke jendela, tubuhnya gemetar dan menemukan Tan Yun dengan punggung menghadap ke kuil, memandangi bintang-bintang. Pada saat ini, hati Sen Subing terasa sakit, dia melihat sinar bulan Tan Yun yang ditarik ke belakang, dan tiba-tiba merasa bahwa Tan Yun sangat kesepian. Dia belum pergi selama 2 jam. Apa aku salah paham? Saat Sen Subing berbicara pada dirinya sendiri, dia memperhatikan bahwa Tan Yun sedang berbalik. Dia segera berbalik ke samping, bersembunyi di sisi jendela, dan menjulurkan sepasang mata. Melihat ke bawah, dia melihat Tan Yun, menatap pintunya yang tertutup, dan menghela nafas dalam-dalam. Nadanya tak berdaya, ada semacam depresi dan kesepian yang hanya bisa dipahami. Kemudian, melihat Tan Yun, Sen Subing datang keluar kuil langkah demi langkah, menempatkan sekelompok cincin alam semesta di luar kuil, naik ke langit dan menghilang ke dalam malam. Sen Subing membuka bibirnya dan ingin menghentikan Tan Yun, tapi dia tetap tidak memanggil. Setelah beberapa saat, pintu aula perlahan terbuka, dan Sen Subing melangkah keluar dari aula dan duduk di tangga dengan ratusan cincin alam semesta. Dengan keraguan di wajahnya, rambut Sen Subing berkibar, dan saat dia melepaskan indera spiritualnya ke dalam 188 cincin alam semesta, tubuhnya bergetar hebat. Dia melihat 10 cincin semesta, diisi dengan batu roh terbaik, total 9,3 juta. Di antara 178 cincin Qiankun lainnya, ada 178 jenis pil yang cocok untuk para biksu di alam jiwa ilahi. 178 jenis obat-obat, masing-masing obat kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas, juga diklasifikasikan. Mata Sen Subing tergerak, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. King Qiu mengatakan bahwa dia telah memenangkan taruhan 30,6 juta batu roh yang luar biasa, dan hari ini dia telah memberi saya 20 juta. Dan dia hanya meninggalkan 1,3 juta, dan dia mengirim sisanya sebagai master. Tapi, dari mana dia mendapatkan begitu banyak pil? Pada saat ini, Sen Subing menemukan bahwa ada slip batu giok tambahan di cincin Qiankun, dan dia mengorbankan slip batu giok itu dengan kebingungan.
Saat dia memanipulasi kesadaran spiritual Susukin ke dalam batu giok, matanya yang indah dengan cepat berubah menjadi merah dan air mata mengalir di matanya. Tapi lihat 3 baris tulisan tangan yang tertulis di slip batu giok. Guru saya tahu bahwa Anda menyukai uang, dan saya meninggalkan batu roh ini untuk Anda. Saya harap saya dapat membantu Anda. Pil ini cukup untuk semua murid jalur meritorius Sekte Suci, dan mereka akan dibutuhkan untuk kultivasi dalam 30 tahun ke depan. Mereka akan membebaskanmu dari beberapa tekanan. Semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Jaga tubuhmu. Titik titik titik. Titik titik titik. Pagi-pagi sekali, matahari terbit. Kemarin, Tan Yun berjudi dengan puluhan ribu orang, dan kemenangan itu, seolah-olah telah menumbuhkan sayap, menyebar ke seluruh 10 nadi gerbang suci. Terutama setelah 1 tahun, Tan Yun harus bertarung dengan ribuan murid 8 kali lipat dan 9 kali lipat dari alam jiwa ilahi, dan pertempuran yang menentukan hidup dan mati dengan ribuan dari mereka, dan ada banyak desas-desus di seluruh tempat suci, gerbang. Setelah semua orang mengetahuinya, mereka memposisikan garis prestasi sebagai bahan tertawaan. Karena di hati 9 saluran tingkat tinggi dan 3.009 saluran murid, mereka tidak percaya sama sekali. Tan Yun, yang memiliki jiwa tingkat pertama, dapat mengubah akhir fananya dalam 1 tahun. Di mata semua orang, ketika Tan Yun mengusulkan pertempuran yang menentukan 1 tahun kemudian, itu pasti terlalu bengkak sampai-sampai tidak melewati otak jika terjadi masalah. Baru kemudian Tan Yun mengusulkan pertempuran yang menentukan 1 tahun kemudian. Bahan tertawaan. Prestasi dan prestasi Tan Yun, benar-benar menjadi bahan tertawaan jutaan orang. Selama 3 hari berikutnya, Tang Xinying tinggal di lembah Abadino. 1 Tan Yun, bertanya kepada Tan Yun tentang 16 seri alkimia dan banyak hal yang tidak diketahui dalam 32 seri alkimia. Dia seperti seorang pemula, mendengarkan penjelasan unik Tan Yun dengan cermat dan hati-hati. Dia sangat merasakan pencapaian Tan Yun yang tak terduga selama menjalani alkimia, dan sering kali perkataan Tan Yun membuatnya berinisiatif dan memulai pikirannya. Setelah 3 hari, Tang Xinying semuanya menguasai 16 seri alkimia, sedangkan untuk 32 seri alkimia, dia hanya belajar sepertiga. Meski begitu, dia sudah sangat bahagia. Di lembah peri yang indah, Mu Mengli, Zhong Wuxiao, Sue Ziyan, Huang Fuyu, Tuoba Yingying, memandang Tan Yun dan Tang Xinying yang berbicara dari kejauhan, masing-masing dengan serius. Bibir Mumeng menempel di telinga Zhong Wuxiao, dan suaranya seperti nyamuk, "Kakak Xiao, aku selalu merasa bahwa adikmu," memandang Tan Yun, memiliki jejak cinta di matanya. Tidak mungkin. Zhong Wuxiao terkejut. Di padang rumput, Tang Xinying menatap Tan Yun dengan kagum, wajah Shen Yuloyan menunjukkan sedikit rasa malu, "Terima kasih Tan Yun." Sama-sama. Ketika Tan Yun menjawab, 3 lonceng merdu berbunyi. Xinying, itu adalah kepala yang memanggil para murid di dojo meritorius. Seharusnya ini adalah waktu untuk memulai gulungan ruang waktu dari senjata bangsawan kelas bawah, ayo pergi. Kata Tan Yun, berbalik dan berjalan menuju Mumeng. Tang Xinying menatap punggung Tan Yun, hatinya berdebar, pencapaian alkimia yang ditunjukkan Tan Yun kepada dunia benar-benar menyembunyikannya. Menurut pendapat saya, dia kemungkinan besar adalah seorang alkemis suci. Karakter seperti itu, putri ini akan membiarkannya digunakan oleh dinasti Tang Xun saya dengan cara apapun. Titik titik titik. Setengah jam kemudian, Tan Yun dan beberapa orang melakukan tendangan voli di lapangan yang berjasa. Bos, Daniel masih jujur, dan berlari ke Tan Yun dengan penuh semangat. Setelah itu, 9 murid tukang dari bekas kebun obat Lingshan berkumpul menuju Tan Yun. 10 orang di Daniel berteriak memanggil bos, tetapi air mata membasahi mata mereka. Mereka sangat senang melihat Tan Yun. Yah, saudara-saudara, Tan Yun tersenyum tulus. Tan Yun memandang 10 Daniel dan memikirkan adegan ketika dia pertama kali berjalan ke gerbang dalam Taman Obat Lingshan dari gerbang luar lebih dari 10 tahun yang lalu. Masa lalu itu seperti asap. 10 tahun telah berlalu. Persaudaraan Tan Yun terhadap Daniel dan yang lainnya tidak berubah, tetapi menjadi kenyataan. Tan Yun telah menjadi pemuda dari usia muda. Tetapi Daniel dan yang lainnya berusia parubaya, dan karena kerja keras jangka panjang untuk memelihara ramuan, mereka berulang kali memiliki sutra putih di rambut mereka. Kata-kata Tan Yun, "Halo saudara,
membuat 10 orang Daniel menangis. Mereka tahu bahwa meskipun putra tertua sudah menjadi putra superior, mereka masih menganggap diri mereka sebagai saudara. Terutama Daniel, dia menangis ketika memikirkan nama Tan Yun untuk dia mengolah eliksir sendiri. "Berapa umurmu? Mengapa kamu menangis?" kata Tan Yun, tapi matanya sedikit basah. Selanjutnya, Tan Yun mengambil alih lusinan tas ramuan dari Mu Menggu, Sue Zian, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu, dan Tuo Bai Yingying. Tas eliksir berisi eliksir langka dan tanah yang dijarah dari paviliun eliksir. Tan Yun menyerahkan tas ramuan kepada Daniel dan menginstruksikannya untuk memimpin orang-orang untuk tinggal di lembah peri nomor 1 miliknya, di seberang Gunung Peri, dan mengolah ramuan itu di gunung belakang lembah peri nomor 1 miliknya. 10 orang bersemangat untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun, dan Yujian terbang ke lembah peri nomor 1 yang jaraknya puluhan ribu mil. Di Dojo Meritorious, Tan Yun dan 313 murid lainnya dari garis Meritorious Sekte Suci, dan 43 murid pemurnian jiwa yang dipilih oleh Sen Suzhen dari Sekte Abadi berhenti untuk berdiri, dengan hormat menyaksikan Sen Subing berdiri di langit. Ketika Sen Subing mengamati para murid dengan sepasang mata yang indah, tatapan rumit itu tetap pada Tan Yun untuk waktu yang lama, dan kemudian dia melihat dengan sungguh-sungguh. Kali ini, akan memakan biaya 20 juta batu roh kelas atas untuk membuka gulungan ruang waktu dari perangkat mulia tingkat bawah selama 200 hari. Ingat, batu roh ini disediakan oleh Tan Yun. Dalam gulungan waktu dan ruang, selama 400 bulan kultivasi, kamu harus berlatih keras dan tidak memenuhi harapan Tan Yun dan kepala ini, mengerti? Semua murid berkata serempak, para murid mengerti. Setelah itu, dalam kegembiraan semua murid, Sen Subing membagikan pil jiwa ilahi, pil pengumpul roh, dan beberapa obat lain yang kondusif untuk kultivasi. Pada saat yang sama, mereka membagikan kepada 43 murid alam pemurnian jiwa, dan memberitahu 43 orang bahwa jika mereka menyentuh alam jiwa ilahi, mereka harus meninggalkan gulungan ruang waktu tepat waktu dan kembali ke gulungan ruang waktu untuk berlatih. Setelah nasihat itu, Sen Subing menjentikkan lengan batu gioknya, dan dalam sekejap, gulungan ruang waktu dari bangsawan kelas rendah yang tergantung di atas dojo merit, menyebar perlahan, mencapai lebar 100 kaki dan panjang 300 kaki. Tiba-tiba, 360 istana surgawi yang digambar pada gulungan ruang waktu tampaknya menjadi hidup. Pintu istana surgawi perlahan terbuka, dan 360 tirai cahaya melesat keluar, menutupi Sen Suzhen, Sen Subing, Tang Xinying, Sen Qingqiu, dan Tan Yun. 356 murid. Detik berikutnya, 360 orang naik ke langit, dan ditarik ke dalam 360 istana surgawi oleh tirai tipis. Penglihatan Tan Yun berubah, dan dia menemukan bahwa istana surgawi dalam gulungan waktu perangkat subnilai lebih megah dan lebih banyak aura daripada istana surgawi dalam gulungan ruang waktu perangkat sub berharga. Dan ada pesona terlarang di kuil untuk mencegah orang lain mengintip. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, dunia luar adalah 200 hari, tetapi di istana surgawi adalah 33 tahun dan 4 bulan. Selama periode itu, pertama-tama telan api yang dikirim oleh lelaki tua itu, lalu perbaiki alkimia, dan akhirnya berlatih. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun duduk bersila, cincin Qiankun melintas, 2 kotak dengan biji api muncul entah dari mana. Melihat kedua kotak itu, Tan Yun tampak penuh harap. Di tengah malam 3 hari yang lalu, setelah kembali ke lembah peri nomor 1 dari Sen Subing, dia membuka dan melihat 2 kotak. Salah satunya dilengkapi dengan atribut es api sub-zun terbaik, Tian Han Wuyan. Di kotak lain, ternyata berada di api atribut api tingkat rendah, api suci gagak emas. Meskipun api suci gagak emas bukanlah api suci dari gagak emas berkaki 3, itu cukup berharga karena nafas dari gagak emas berkaki 3. Tan Yun tahu bahwa alasan terpenting Tantai Zongde bekerja sangat keras untuk menyediakan api bagi dirinya sendiri adalah karena orang tuanya tidak berumur panjang dan ingin memurnikan tungku pil suci yang memperbarui hidup yang luar biasa untuk orang tuanya. Terakhir kali Delao mengatakan bahwa orang tuanya masih memiliki umur 150 tahun, dan sekarang masih ada lebih dari 140 tahun. Saya tidak perlu terburu-buru untuk memperbaiki pil suci kualitas terbaik. Huang Fu Seng Zong adalah. Petik 2. Tan Yun mendorong kedua telapak tangannya, dan api es Hongmeng biru es dan api ungu Hongmeng mengebor keluar dari kedua telapak tangan, yang masing-masing menutupi sebuah kotak dengan gigi dan cakar. Mulailah.
Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi kedua kotak itu. Ketika kotak dibuka, Wu Yan yang sedingin langit hitam baru saja keluar dari kotak, dan dibungkus dengan api es Hongmeng dengan gigi dan cakar. Manusia sialan, lepaskan apimu dariku. Jeritan keras datang dari langit, api hitam yang dingin. Ah, lepaskan aku. Jangan telan aku. Ketika api suci gagak emas merah terang keluar dari kotak lain, itu membuat suara ratapan melengking dan diselimuti api mengmeng besar.